Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Amin Herid, NIM 1961011. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi di matkul analisis fungsional, yaitu materi yang pertama, ruang bernorma. Dapat didefinisikan dong bernorma ini, yaitu dxy sama dengan ruang bernorma x min y. X ruang vektor atas lapangan K norm, di mana fungsi x mendekati R. Setiap xy dx x dk dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama, norm x lebih dari sama dengan 0, norm x sama dengan 0, dan x sama dengan 0, norm alpha x sama dengan a alpha kali norm x. Norm x plus y kurang dari sama dengan norm x plus y. Dengan x y dengan x norm atau sekedar x disebut ruang bernorma. Kemudian sifat-sifat ruang bernorma. Yang pertama, teorema suatu subruang Y dari ruang panas X adalah lengkap jika dan hanya jika Y tutup di X. Ini yang kedua, pada konvergenan deret. Misalkan Xn suatu barisan di ruang log X, kita mendefinisikan barisan jumlah parsial Sn, yaitu sebagai Sn sama dengan X1 plus X2, terus sampai Xn. Jika Xn mendekati S, yaitu bahwa Sn min S mendekati 0, maka kita katakan bahwa deret sigma K sama dengan 1 sampai hingga X1 sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya, yaitu konvergen. Jika X1 plus X2 dan seterusnya konvergen, maka deret semula dikatakan konvergen mutlak. Kemudian yang ketiga, itu sifat di ruang norm X berlaku bahwa konvergenan absolut berimplikasi konvergen jika dan hanya jika X lengkap. Kemudian yang keempat, konvergen deret itu definisinya, misalkan X norm suatu ruang normal. Barisan EN disebut basis Cauchy atau X jika untuk setiap X di X besar terdapat barisan skalar AN yang tunggal sehingga berlaku dalam berikut. Kemudian yang kelima, teorema. Misalkan X, suatu ruang norm, maka terdapat ruang Banach yang dinamakan dengan X topi dan suatu isometrik A dari X ke subruang W yang padat di X topi. Ruang X topi ini tunggal kecuali terhadap isometrik. Kemudian yang keenam, tema, misalkan X1 sampai dengan Xn adalah himpunan bebas linier di ruang norm X, norm, maka terdapat skalar C lebih dari 0 sehingga untuk sebarang skalar A1 sampai dengan AN berlaku. A1 sebagai berikut. A1 X1 plus A2 X2 sampai dengan AN XN lebih dari C, lebih dari sama dengan C dalam kurung A1 plus A2 sampai dengan plus AN. Itu ruang normal berdimensi hingga. Itu yang ketujuh, teorema setiap ruang norm berdimensi hingga adalah lengkap. Kemudian yang ke-8 juga teorema setiap subruang berdimensi hingga Y dari ruang norm adalah tutup. Yang ke-9 yaitu definisi. Misalkan X, norm suatu ruang normal, norma dikatakan ekuivalen dengan norma dan jika terdapat bilangan dalam positif A, B sehingga untuk semua X di X berlaku sebagai berikut. Kemudian yang ke-10, teorema. Di ruang norma berdimensi hingga sebarang norm adalah ekuivalen. Kemudian materi yang kedua yaitu ruang Banach. Ruang Banach adalah ruang vektor bernorma lengkap. Jadi ruang Banach adalah suatu vektor dengan metrik yang memungkinkan perhitungan panjang vektor dan jarak antara vektor dan lengkap dalam arti bahwa barisan Cauchy vektor selalu konvergen ke limit yang didefinisikan dengan baik yang ada di dalam ruang. Itu setiap Xn barisan Cauchy di X, maka Xn mendekati X, X di X besar. Contoh ruang Banach.
Yang pertama Rn dan Xn. Itu penjelasannya. Kemudian yang kedua CAB dan penjelasannya. Kemudian yang ketiga LP. Dan keempat delta hingga. Ini penjelasannya. Kemudian materi yang ketiga yaitu ruang Hilbert. Ruang Hilbert adalah ruang hasil kali dalam yang memiliki sifat khusus. Definisi ruang Hilbert yaitu hasil kali dalam ruang vektor kompleks H adalah fungsi ruang Hilbert. H cos H mendekati C sehingga untuk setiap X, Y, Z di H dan A1, A2 di C berlaku yang pertama itu X, Y sama dengan Y, X bar. Yang kedua A1X plus A2X, Z sama dengan A1 kali X, Y, XZ plus A2 kali Z. Ketiga X, X lebih dari sama dengan 0 dan X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Pasangan Hilbert ini disebut sebagai ruang hasil kali dalam. Itu di ruang hasil kali dalam kita dapat mendefinisikan norm X sama dengan X, X pangkat 1/2. Yaitu norma yang diinduksi dari hasil kali dalam. Jelas bahwa pasangan di atas memenuhi norm X lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X dan norma X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Jika untuk alfa X sama dengan alfa kali X untuk setiap A di C dan X di H. Ruang hasil kali dalam memberi kita kesempatan untuk mendefinisikan ortogonalitas. The vektor X, Y di H kita sebut ortogonal, yaitu X ortogonal Y jika X, Y sama dengan 0 untuk suatu himpunan M. Kita katakan X ortogonal terhadap M jika ortogonal M untuk setiap M di M. Suatu himpunan vektor X A disebut himpunan ortogonal jika X alfa, X beta sama dengan 0. Untuk alfa tidak sama dengan beta. Kita definisikan himpunan ortogonal sebagai himpunan ortogonal dari vektor yang bernorma. Kemudian materi selanjutnya itu kesamaan Cauchy-Schwarz. Untuk setiap X, Y di H berlaku X, Y kurang dari sama dengan X kali Y. Dengan bukti jelas bahwa perusahaan di atas berlaku untuk Y sama dengan 0. Kita asumsikan Y tidak sama dengan 0 dan misalkan Y sama dengan 5 Y pangkat dari 1 Y. Perhatikan bahwa X sama dengan XE kali E plus X min XE kali E dan X min XE kali E probabilitas E. Teorema Pythagoras mengimplikasikan bahwa itu sebagai berikut, atau kita sebut X, Y sama dengan E. Kemudian substitusikan. Selanjutnya itu kesamaan Holder. Yang didefinisikan dengan sigma I dengan XI, YI kurang dari sama dengan XI sigma I XI pangkat P pangkat 1/P kali sigma I YI pangkat Q kali 1/Q. Untuk sebarang barisan XI dan YI dan 1 kurang dari P dan Q kurang dari hingga dengan 1/P plus 1/Q sama dengan 0. Ketaksamaan berlaku untuk setiap dari terhingga dan karenanya ketaksamaan juga berlaku dari tak terhingga asalkan kedua dari di ruas kanan konvergen. Berikut adalah buktinya untuk dari terhingga. Pertama, kita bisa bahwa untuk 1 kurang dari P, Q kurang dari terhingga dengan 1/P plus 1/Q sama dengan 1. Kita mempunyai P min 1 Q sama dengan P dan P min 1 Q min 1 sama dengan 1. Kedua, untuk sembarang bilangan A, B lebih dari sama dengan 0 berlaku AB kurang lebih sama dengan AP per P plus BQ per Q. Kesamaan ini dapat dibuktikan dengan menggunakan konsep integral. Terkait dengan daerah di kuadran pertama yang berada di bawah kurva Y sama dengan XP pangkat 1 dan daerah yang berada di sebelah kirinya. Dengan konsep integral, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan XP pangkat 1 untuk X
antara X kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan A sama dengan L1 sama dengan AP per P. Sementara itu, dengan menghitung integral dari inversnya, yaitu X sama dengan Y kuadrat 1, untuk 0 kurang sama dengan Y kurang dari sama dengan B, kita dapatkan luas daerah di sebelah kiri kurva sama dengan L2 sama dengan B pangkat Q per Q. Nah, bila B sama dengan AP pangkat L1, maka L1 plus L2 sama dengan AB. Itu sama dengan luas persegi panjang dengan panjang A dan lebar B. Sehingga kita peroleh L1 plus L2 lebih dari sama dengan AB. Jadi secara umum L1 plus L2 lebih dari sama dengan AB. Sekarang untuk setiap I, misalkan AI sama dengan XI per A dan BI sama dengan YI per B dengan samaan berikut, maka sigma I AIP sama dengan 1 dan sigma I BIK sama dengan 1. Selanjutnya untuk setiap I kita mempunyai AI BI kurang dari sama dengan AIP per P plus BIK per Q. Akibatnya bila kita hitung jumlahnya kita peroleh sigma I AI BI kurang dari sama dengan 1 per P plus 1 per Q sama dengan 1. Kemudian kalikan kedua ruas dengan AB, kita peroleh kesamaan folder ini. Terima kasih, mungkin itu penjelasan beberapa materi tentang analisis fungsional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.